Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Widodo Saputra. Nah, di video kali ini kita akan mencoba meneruskan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan proses edit biodata. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya akan buka kerjaan kita pada video sebelumnya ya. Oke, jadi coba dari awal. Nah, kita harus login dulu seperti ini. Oke, setelah itu kita akan diberikan dengan tampilan biodata calon siswa, di mana pada tampilan ini kita bisa mengubah atau mengeditnya. Oke, nah di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan biodata, namun ada sedikit perubahan yang harus kita sampaikan ya terhadap menu yang ada di sini. Nanti akan kita coba ubah ya, kita sederhanakan saja menunya. Nah, langsung aja kita jalankan ya untuk sablon teksnya. Oke, kita open dulu. Oke, yang di open nanti adalah daftar ya. Oke, ini dia. Oke, jadi kita sudah membuka sablon teks kita. Nah, kita coba cek dulu di indeks. Di indeks ini kita langsung bisa pilih ya di bagian dashboard ini ya. Ini dia dashboard. Coba kita ganti menjadi biodata. Oke, kemudian biodata itu diganti menjadi upload berkas. Nah, seperti ini. Ya, coba disimpan dan teman-teman bisa refreshkan. Nah, seperti ini. Kita ubah sedikit saja ya. Jadi tetap ini diklik, yang tampil adalah biodatanya. Nanti kalau diklik upload berkas, dia akan membuka form upload berkas. Nah, seperti yang kita ketahui pada perancangan database pada tabel berkas ya. Bisa kita lihat dari tabel berkas ya. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada 4 field yang bisa kita isi nanti. Yang pertama adalah ID berkas. ID berkas ini sudah auto increment ya sebagai primary key, dan kita tidak perlu lagi untuk mengisi ID berkasnya, akan terisi secara otomatis. Berikutnya untuk ID calon, ini bawaan dari halaman indeks yang kita buat nanti. Kemudian yang kita perlu isi adalah nama berkas dan file. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita buat pada video kali ini ya, itu adalah merubah konten ini secara dinamis. Jadi kan terlalu panjang kodenya, kita akan coba ringkas kode ini dengan cara membuat link dinamis, dimana nanti untuk biodata calon siswa ini akan kita buat dalam satu halaman tertentu. Oke, jadi langkah pertama kita buat seperti ini ya teman-teman, perhatikan dari H4 biodata calon siswa ya sampai dengan nanti di bawah tutup form ini. Nah, sampai di sini tutup form ini kita cut, kemudian kita ciptakan file baru, simpan dengan nama biodata.php ya, berada di dalam folder daftar juga. Kemudian pastekan coding yang tadi. Nah, oke, kita sudah pastekan codingnya dan kita tinggal perlu memanggilnya di dalam tempat yang kita buat tadi. Nah, ingat jangan salah ya memilih tempat lokasi. Tadinya kan disinilah tempat dari biodata ya, dari sini sampai dengan kemari. Nah, ini saya hapus. Nah, kursor biarkan tetap di sini. Oke, kemudian kita buat kode yang sudah saya buat ini. Nah, biar cepat saya sudah copy aja ya. Nah, di sini kodenya sudah saya buat. Teman-teman bisa perhatikan kode itu dibuat di baris ini. Oke. Nah, seperti ini biar mudah dilihat. Nah, kodenya cuma ini ya. Ada beberapa baris. Nah, ini adalah kode pembuatan link dinamis, di mana pada kode ini kita akan berada tetap di halaman index.php, hanya aja yang berubah nanti kontennya atau isinya. Oke, kalau kita perlu ke biodata, maka dia akan ke biodata, yang masuk adalah biodata. Oke, nah saya rasa seperti itu ya untuk modelnya. Di sini ada 4 baris kode utama. Ya, jika get page dipanggil page-nya, maka di sini kita perhatikan di sini get page. Page ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita salah menulis nanti mungkin bisa bermasalah. Walaupun tidak harus page ya, bisa aja yang lain.
Oke, nah di sini get page, ingat page kita pilih, maka nanti untuk mengelingkannya kita harus pilih page juga. Oke, jika tidak ada pemanggilan maka dia secara otomatis akan masuk ke biodata.php. Nah, jadi kalau tidak ada proses pemanggilan page, maka dia secara otomatis masuk ke biodata.php. Ini saya simpan, kemudian kita coba cek di dalam programnya. Saya rasa kalau ini saya refresh tidak terjadi apa-apa. Ya, padahal ini kan halaman indeks ya, ini halaman index.php. Ya, kemudian kalau kita lihat di indeks itu biodata udah nggak ada lagi, tapi dia sudah di-include-kan ya, di-include kepada link dinamisnya. Oke, berikutnya kita perhatikan ke bagian ini ya, bagian menu. Di sini untuk wrap-nya si biodata, ya ini kalian bisa buat seperti ini, index.php, tidak masalah seperti ini ya. Tapi kalau untuk upload berkas, karena linknya khusus, maka saya buat seperti ini, tanda tanya page. Nah, page ini adalah pemanggilan dari page yang ada di sini. Jadi harus sama, kalau di sini kita buat AA, di sini harus AA juga, dan di sini juga harus AA ya, di bagian di sini harus AA juga. Nah, tergantung kita mau buat apa. Jadi saya rasa kalau AA kurang baik, kurang bagus ya. Kita cari yang baik aja kata-katanya, page, di mana page atau tanda tanya page sama dengan, nah kita lihat di sini upload berkas. Mungkin kita buat aja berkas seperti ini ya. Jadi kalau ini saya simpan, saya buat kemarin, saya refresh. Kalau saya klik biodata, nah dia di biodata. Kalau saya klik upload berkas, maka kosong, tidak terjadi apa-apa karena kita memang belum ada upload berkas. Nah, ini sudah error reportingnya sudah saya aktifkan ya. Jadi tidak ada error. Sebenarnya kalau kita jalankan di, mungkin di tempat kalian akan ada warning gitu. Itu nggak masalah. Nanti bisa diperbaikin dengan cara yang saya buat nanti ya. Oke, langkah berikutnya, karena kita sudah buat biodatanya juga, kita langsung Ctrl N aja, kemudian simpan dengan nama berkas. Karena kita tadi pilih berkas ya, berkas.php, maka di sini saya buat seperti ini ya. Coba, ini ada H4, maka saya buat H4 data berkas seperti ini ya. Nah, ini saya buat satu baris saja pada halaman ini ya. Jadi kalau ini saya klik biodata, dia kembali ke biodata. Kalau saya klik upload berkas, nah dia masuk seperti ini, upload berkas ya. Jadi codingnya hanya sedikit saja seperti ini. Nanti dia secara otomatis akan memanggil siapa yang dipanggil melalui link yang sudah kita buat ini ya. Jadi berkas ini coba kita buat tambah ya, tambah berkas. Nah, agar dia langsung tampil seperti ini. Oke, tambah berkas. Nah, ini kita tinggal lihat aja. Yang kita isi adalah nm berkas dan file. Jadi harapan kita ya, saya sebenarnya sudah buat yang jadi seperti ini ya. Harapan kita nanti hasil yang kita harapkan adalah seperti ini. Nah, upload berkas, nah tampilannya seperti ini yang kita harapkan. Jadi kan kita buat model ini ya, upload berkas. Oh, ini upload berkas ya, bukan tambah berkas. Upload berkas, kita isi nama berkasnya, kita pilih filenya seperti ini ya, dan kita simpan. Nah, tampil dia di sini ya. Kita lihat, oke, ini dia. Nah, kita akan buat ini ya, buat teman-teman, kita fokus aja. Jadi codingnya itu sebenarnya sederhana aja. Saya langsung hapus aja dulu untuk bagian ini ya, kita ganti jadi upload berkas. Kemudian ya kita langsung aja membuat coding untuk formnya ya, membuat form. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung aja copy dari sini ya, ambil codingnya dari sini, dari biodata ini. Kita pilih yang pertama adalah nomor registrasi mungkin, atau kita pilih tempat lahir ya. Tempat lahir kita copy seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kita buat form action method post. Nanti kita pilih di mana actionnya. Jadi kita cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kita akan pilih ya. Nah, di sini kita langsung buat, pastekan yang tadi ya, class form group, labelnya itu adalah nama
berkas. Kemudian input type text name-nya adalah nm berkas. Oke, ini value-nya dibuang. Oke, seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya ada di sini, coba. Nah, ini dia. Oke, berikutnya yang kedua, sama caranya ya teman-teman. Sebenarnya gampang aja, kita blok aja lagi ini. Kita copy dan kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini kita ubah sedikit. Ini adalah pilih file atau pilih berkas. Ya, atau apa tadi namanya sudah kita buka tadi ya. Nah, ini input type kita ganti teks menjadi file. Name-nya kita pilih menjadi apa nama dari berkas ini. Nah, coba saya lupa kira-kira apa tadi namanya. Oke, di sini ada namanya file. Oke, namanya file ternyata. Berarti gampang. Input type file, name-nya juga kita pilih file. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa namanya juga adalah file. Simpan dan coba perhatikan. Oke, saya ulangi. Simpan dan perhatikan lagi kemari. Refresh dan hasilnya seperti ini. Pilih file. Ya. Apa filenya nanti kita upload kemari. Kemudian yang terakhir adalah tombol ya, tombol untuk menyimpan. Kita bisa copy juga dari sini. Ini ada button type ini, kita copy sampai dengan tutup button dan kita langsung pastekan dia di sini. Oke, input type maaf. Nah, di sini kita kasih jarak dulu biar dia ada mau apanya ya, ada jarak sedikit ya. Kalau seperti ini aja hasilnya mungkin rapet ya. Nah, tidak kurang baik ya. Kita tambahkan sedikit coding untuk memberikan jarak di sini. Nah, ini pemberian jaraknya. Ya, ada P 2 kali saya buat untuk P sekali untuk memberikan jarak ya. Jadi input type submit btn-nya ini dan kita buat simpan atau kita buat upload berkas seperti ini. Oke, dan coba teman-teman perhatikan hasilnya. Iya, ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini adalah proses pembuatan formnya. Sini boleh aja kita buat biar menarik, kita buat HR seperti ini ya. Horizontal row, ada sebuah garis nanti di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat proses simpan dari berkas ini ya. Proses simpan dari berkas ini kita pilih actionnya. Actionnya kemana? Mungkin kita bisa buat simpan underscore berkas.php. Ya, ini kita buat langsung aja ya. Saya copy. Ini saya simpan dulu ya. Nah, ini saya copy biar gampang. Saya buat file baru. Kemudian saya simpan dengan nama simpan berkas.php. Save. Oke, nah sudah ada simpan berkas di sini. Nah, ini dia. Untuk codingnya juga biar kita tidak panjang-panjang lebar lagi, ini sudah saya buat codingnya. Nah, ini codingnya ada sekian berapa baris ya. Kemudian ini bisa di copy dan pastekan ya. Mungkin kalau buat teman-teman itu harapnya diketik ya. Nah, baris pertama ini adalah untuk digunakan untuk koneksi ke database. Oke, ini adalah proses penangkapan data ID calon. Oke, kemudian nm berkas. Di sini ada penangkapan data nama nm berkas. Nah, ini adalah ini artinya adalah random yang kita gunakan untuk memberikan nilai acak kepada file yang di-upload. Nah, nanti kalau yang di ren itu adalah nama dari file, misalnya nama kita fotoku.jpg gitu atau ktpku.jpg. Nanti kalau ada ren-nya mungkin akan diubah gitu, ada angka-angka karakter lagi di depannya. Nah, baris ini adalah untuk memberikan ekstensi ya, atau batasan ekstensi ya. Dan yang bisa masuk itu adalah PNG, JPG, JPEG, GIF, atau PDF. Oke, file name ini adalah nama dari file yang kita punya. Sementara size ini adalah
menunjukkan ukuran dari file yang kita upload. Ya, ekstensi ini melengkapi dari proses yang ekstensi di atas ini ya. Nah, di sini ada kondisi jika dia tidak ada di dalam array, ini, maka ekstensinya tidak cocok ya, ekstensi gagal. Maka dia kembali lagi ke indeks. Jadi dia tidak bisa menginput. Kalau misalnya ekstensi tidak sesuai, misalnya kita masukkan .ppt misalnya. Nah, itu kan bukan bagian yang kita masukkan ke dalam sini, maka dia tidak boleh masuk. Atau .mp4 nggak boleh ya, atau mp3. Nah, jika tidak, dikasih kondisi lagi, jika ukuran lebih kecil dari ini ya 1.044.070, ini satuannya adalah byte. Ya, jadi ini sekitar 1 mega ini ya, 1 mega. Kita ganti aja jadi 3 mega ya, misalnya seperti itu. 3 mega. Ya, kalau dia ukurannya lebih kecil dari 3 mega, maka diproseslah dia. Pertama yang dibuatnya adalah nama filenya. Kemudian yang kedua adalah move upload. Ini adalah proses perpindahan. Ya, adalah proses perpindahan file. Ya, kemudian ini adalah proses nama filenya dan dia akan masuk ke folder yang namanya berkas. Jadi di dalam halaman halaman daftar kita atau folder daftar kita, buat teman-teman semuanya coba ditambahkan dulu satu buah folder ya. Satu buah folder namanya berkas. Ya, ini saya buat folder baru. Saya beri namanya adalah berkas. Nantinya apapun yang kita upload dia akan masuk ke dalam berkas. Saat ini masih kosong. Yang mudah-mudahan kita isi dia bisa masuk ya. Nah, kemudian untuk baris ke-18 ini adalah baris untuk mengisi data ke dalam berkas. Ya, insert into berkas. Ini 0 untuk ID berkasnya, ID calonnya. Ini nanti masuk ke dalam data, kemudian nm berkasnya. Nama file ini adalah file yang kita pilih tadi. Jika dia berhasil, dia akan masuk ke dalam berkas. Oke, dan menuju ke halaman berkas. Oke, ini dia coding untuk simpannya. Nanti mudah-mudahan ini tidak ada kesalahan ya. Nah, kita kembali lagi ke berkas. Ada satu permasalahan di sini. Permasalahannya adalah ID calon, ya. Dimana ID calon ini kita sisipkan juga. Berarti ID calon itu kalau kita lihat di dalam database, ID calon itu ada di dalam data calon siswa. Calon siswa itu sebenarnya sudah kita buka di dalam indeks. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada calon siswa ya. Siapa yang login ini? Di mana Noregis yang login masuk. Maka di sini kita tinggal panggil aja dia calonnya. Kita tinggal panggil dia calonnya di sini. Jadi karena ini dia include ya, kita masih berada di halaman indeks yang berubah hanya isinya tadi berkasnya. Maka di sini teman-teman bisa buat model ini yang saya buat ya. Saya buat di sini input type hidden. Ya, saya sembunyikan dia. Ya, atau kalau mau lihat kita bisa coba ya. Input type text, name-nya ID calon ya. Value-nya itu adalah buka PHP echo variabel d calon. Kemudian kita pilih d calon, sini ID calon. Oke. Nah, karena saya pilih teks, coba kita buka dulu hasilnya. Nah, di sini seharusnya nol ya. Nah, 2. Ya, jadi yang login sekarang ini ID calonnya 2, yang login Mita. Kita coba calon yang login, nah ini dia. Yang login adalah Mita Wahyuni 2. Nah, kalau yang login Widodo pasti nanti 1. Oke, karena ini sudah benar, kita tidak usah lagi menampilkannya. Jadi teks ini ganti jadi hidden. Sembunyikan, walaupun dia memang tetap masih berada di sini. Ada tapi tidak kelihatan. Oke ya. Oke. Nah, kita perlu menambahkan satu lagi coding ya buat teman-teman. Diperhatikan di bagian berkas. Ini ada biodata ya. Sebenarnya kita untuk membuat form itu ada 2 metode yang wajib kita isi. Pertama action dan method. Tapi kalau ini khusus ya untuk ada upload file, itu tidak bisa action dan method aja. Tapi juga kita harus masukkan dia type multipart form data. Nah, ini dia.
Ya, type multiple form data harus dimasukkan karena dia prosesnya adalah upload file. Oke, berikutnya ada sedikit ya, ini khusus pengguna Mac ya, pengguna MacBook. Jadi untuk pembuatan berkas ya, pembuatan folder di dalam MacBook ini sedikit berbeda. Ini berbeda dengan Windows, jadi buat teman-teman yang Windows ya abaikan saja. Ini khusus yang pengguna Mac. Jadi berkas yang saya buat tadi, folder yang saya buat harus saya izinkan ya. Saya izinkan untuk dikelola oleh pihak lain. Jadi ini dia ada proteksinya ya di dalam berkas. Nah, saya klik kanan di berkas kalau khusus Mac. Kemudian saya dapatkan info. Nah, di sini saya buat aja folder bersama, aktifkan ya. Kemudian saya bisa konfirmasi, masukkan kata sandi. Nah, kemudian yang di bawah ini ada admin ya. Kita coba buka dulu codingnya. Nah, di sini admin baca tulis kita buat. Kemudian everyone baca tulis. Ini khusus Mac ya. Jadi bagi yang Windows ini abaikan saja. Kalau Windows tidak masalah. Itu bisa langsung jalan ya. Nah, ini sekarang berkasnya sudah saya buka proteksinya ya, izinnya sudah ada. Sekarang kita coba jalankan programnya. Refresh sekali dulu. Saya pilih misalnya KTP. Ini hanya gambar uji coba ya. Saya pilih salah satu gambar yang ekstensinya diterima. Ini JPG berarti diterima. Saya coba unggah dan saya upload. Oke, dia tidak kemana-mana, tetap di sini. Maka kita coba cek dulu di database, khususnya di tabel berkas. Nah, masuk dia. Ya, ini adalah about nama dari file tadi. Dan ini nilai acak yang diberikan oleh si ren tadi ya, nilai random. Dan yang terakhir coba kita cek ke dalam folder. Di dalam folder berkas sudah keluar. Ya, sama ya, 1627 bla 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 about.jpg. Oke, nah ini dia sudah tampil dan kita sudah berhasil ya. Coba kita cek fotonya ya, kita buka. Oke. Dan sudah sama ya. Nah, itu dia adalah cara atau proses dalam membuat upload file ke dalam server kita. Nah, baik, berikutnya kita akan coba membuat tampil datanya ya. Tampil data di bagian bawah sini ya, di bawah upload berkasnya kita buat data berkas. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya sederhana aja. Sebenarnya kita langsung buat aja di sini seperti ini. H4 ya, kemudian data berkas. Oke. Simpan dan kita coba lihat refresh, dia ada di bawah sini. Nanti kita buat dalam bentuk tabel aja saya rasa. Jadi yang mau ditampilkan itu hanya nama berkas sama tampilannya. Berarti ada dua yang mau ditampilkan. Oke, jadi yang pertama dibuat itu adalah tabel. Kita buat aja tabel ya, kemudian tutup tabel. Nanti kita buat seperti ini ya, tr. Di tr itu ada berapa tr buka, ada berapa kolom ya, atau berapa baris ya. Kita buat 2 baris aja, dan kolom pertama kita buat td no untuk nomor, kolom kedua kita buat td untuk nama file. Oke, kolom berikutnya kita buat td berkas, seperti itu mungkin berkas. Kolom keempat kita buat proses. Oke, nah ini dia, simpan dan coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah dalam bentuk tabel. Hanya aja mungkin tabelnya ini tidak bagus ya, tidak cantik ya. Nanti kita berikan CSS-nya bagaimana. Nah, di program yang sudah saya kerjakan ini saya sudah menggunakan CSS. Jadi kita sebenarnya tinggal masukkan aja ya di dalam coding yang kita buat tadi. Nah, ini coba saya buka dulu yang sudah kita kerjakan untuk apa ya, untuk daftar berkas ini. Nah, ini kita buka. Nah, sini sudah saya ada buat deh. Sini ada table. Nah, ada apanya ya? Ada kelasnya. Ini kelasnya bisa kita ambil. Ini sudah include ya di dalam bootstrap atau template yang sudah kita gunakan saat ini. Jadi saya tinggal buat gini aja, table class seperti ini. Nah, ini tr, td jadi th, kita buat th. Kenapa? Ada table head.
ya, untuk head bagian kepalanya biar dia bisa mengikuti dari kelas yang kita masukkan. Oke. Nah, ini TH. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, karena dia langsung menangkap ya apa yang kita kerjakan tadi. Ya. Nah, ini sudah siap baris pertama. Kemudian baris kedua kita buat model yang sama. TR. Kita buat tutup TR. Tapi yang kedua itu bukan TH lagi karena yang kedua sudah data. Jadi TD tutup TD. Nah, saya copy, saya pastekan sebanyak yang di atas. Yang paling bawah kita langsung buat aja hapus. Ya, kemudian yang berikutnya ini adalah isian dari data ini. Ya, data dari tabel berkas. Oke. Nah, kita langsung aja buat coding tampil datanya. Jadi saya buatnya di sini aja. Oke, saya buat di sini ya pakai PHP. Pertama, saya tidak lupa untuk include dulu, include-kan dia ke koneksi .php. Ya, dimana koneksi .php ini adalah untuk menghubungkan ke database. Berikutnya kita langsung aja variabel berkas itu adalah MySQL query variabel koneksi, ketik 2 select bintang from berkas di mana where ID underscore calon ya, ulangi ID underscore calon itu iya ini dia ya, kita ambil ini juga. Nanti kita bisa buat kayak gini, variabel ID calon adalah kita ambil ini, boleh juga seperti ini ya, pastekan di sini. Nah, berarti sini kita tinggal buat variabel ID calon, kita panggil yang ini biar masuk kemari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan buatkan di sini variabel mungkin D berkas, variabel data berkas gitu ya, maksud D berkas sama dengan MySQL fetch array dari si variabel berkas. Oke, coba kita tes dulu. Di sini ada no nama, yang kedua nama. Coba kita buat ya. Kita panggil datanya php echo variabel D berkas nm berkas seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Semoga ini tampil ya. Oke, sudah tampil KTP. Nah, berarti sudah bisa. Kalau sudah seperti ini ya saya tidak ragu lagi. Kita langsung aja buat di sini misalnya yang di sini mau apa gitu. Mau ditampilkan berkasnya atau bagaimana? Bisa ditampilkan, bisa juga link ya. Boleh, coba kita tampilkan aja. Berarti kalau untuk ditampilkan di baris ketiga dia ya, di kolom ketiga. Jadi kita buat gini aja, img src, dia kan gambar. Jadi ada satu sangkutan tadi di sini, ada simpan berkasnya itu ada PDF. Ini PDF saya hapus saja ya. Jadi yang boleh masuk hanya gambar biar kita bisa buat img src-nya. Oke, seperti ini. Saya langsung buat dan ini saya panggil terus blok. Saya copy dan saya pastekan kemari. Di sini bukan ID berkas, tapi di sini adalah file. Ya. Kemudian di sini kita buat ESC-nya berkas garis miring. Nah, dia masuk dulu ke folder berkas, baru ambil file yang di dalam. Nah, di sini kemudian saya buat width ya, kemudian saya pilih 100 seperti ini. Nah, artinya 100 pixel biar nggak besar kali gambarnya ya. Refresh, nah muncul dia gambarnya. Oke, kemudian no. Ya, no di sini ya mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Ini masih ada yang kurang sebenarnya.
Kalaulah seandainya kita tambahkan lagi datanya, misalnya adalah kartu keluarga, misalnya seperti itu. Saya ambil gambarnya, ini dia contoh ya, atau apa ya, ini dia unggah, upload. Nah, yang tidak tampil tapi di database masuk, dan juga di dalam folder dia juga masuk ya. Oops, bukan di sini tadi. Oke. Nah, dia juga masuk kemari. Sama ya. Nah, kita menggunakan ya while, kita gunakan while, kita kurang sebenarnya. Di sini kita tambahkan while untuk kita buat loopingnya. Kemudian hapus ini, tutup dan buka kurung kurawal. Yang terakhir dihapus seperti ini. Nah, hanya ini aja sih kita tambahkan, dan satu lagi coding di sini. Di bawah TR PHP tutup kurung kurawal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah buat looping di antara baris kedua. Ingat, di baris kedua, di baris pertama untuk TH tidak kita perlukan ya. Jadi kita perlu looping adalah baris kedua. Ini saya simpan dan coba di refresh kembali. Nah, oke deh, muncul ya. Datanya muncul. Nah, untuk no-nya ya mungkin teman-teman bisa buat juga ikuti yang saya buat ini. Di sini saya buat di bawah atau di atas while ya, variabel no sama dengan 1. Diawali dulu. Kemudian di sini tinggal tampilkan aja echo variabel no plus plus. Nah, seperti itu. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini dia berurut. Oke ya, itu dia. Mungkin satu lagi saya tes aja pas foto gitu. Misalnya pas foto mungkin apa ya? Ya, ini aja lah mungkin. Unggah, upload. Ah, ini dia. Oke ya. Nah, itu dia caranya. Jadi sebenarnya simple untuk membuat tampil datanya. Berikutnya kita akan coba membuat hapus ya, proses hapus. Jadi di sini ada proses hapusnya, dan proses hapusnya ini ada beberapa langkah yang saya buat. Oke, teman-teman bisa ikuti dulu. Pertama yang saya buat di sini adalah membuat link dari hapus. Link membuat dari hapus tidak sembarangan ya. Saya langsung kasih jarak aja seperti ini biar bisa dipahami juga. Link untuk hapus itu sedikit berbeda ya. Kita menggunakan parameter ya. Ahref, kalau dia link biasa kan ahref biasa saja seperti ini gitu. Di sini tutup A-nya, tutup anchor-nya. Nah, link di sini kita harus menggunakan parameter. Jadi kita buat misalnya dia akan dilinkkan ke hapus berkas .php di mana ID berkas sama dengan, nah, kita langsung kopikan aja yang ini. ID berkas sama dengan, pastikan di sini. Di sini ganti jadi ID berkas. Jadi yang dihapus itu dia sesuai. Nah, ini parameternya. Di mana ID berkasnya itu berapa gitu. Kan nggak mungkin kita kalau menghapus data yang ini, ya ID berkas misalnya ini 1, ini ID berkasnya 2. Kita hapus yang ini, yang terhapus yang 1, kan nggak mungkin. Itulah gunanya kita gunakan parameter. Jadi sesuai dia apa yang dihapus, baris ini yang dihapus, maka baris ini yang terhapus. Oke, simpan dan coba saya refresh kemari. Nah, ini sudah jadi link. Nah, saya hapus yang ketiga contohnya, tapi belum jadi ya, belum terhapus nih. Hapus. Kalau saya klik ya objek no font, tapi benar nggak? Oke, ID berkas yang ketiga yang dihapusnya. Coba yang lain, hapus. Cek, iya, ID berkas yang kedua, berarti link kita sudah benar. Tinggal kita membuat file baru, simpan dengan nama hapus berkas.php. Nah, ini dia. Untuk kode hapus, ya untuk mempersingkat waktu juga, biar nggak terlalu lama, saya sudah buatkan videonya, codingnya, ini dia. Coding hapus berkas, ini saya copy aja buat teman-teman ya, langsung aja saya pastekan. Nah, di sini langsung aja saya jelaskan ada 15 ya, atau 13 baris kode penting. Yang pertama itu adalah include ke koneksi. Yang kedua ini adalah ID berkas. ID berkas ini adalah get. Get yang saya kirim tadi, ya, yang saya kirim dari berkas tadi itu adalah ini dia, pengiriman data yang parameter tadi.
Ketika dikirim datanya ini, maka diterimalah sama si get. Maka kalau ini kita lihat ID berkas berapa? Kalau yang dihapus ID berkas 3, maka getnya ini 3. ID berkas sama dengan 3. Kalau 2 ya 2. Oke, ini adalah berkas Musically Select. Kita tampilkan dulu. Ini ada gunanya. Nanti kita tampilkan. Kemudian tampil data ini saya nanti akan gunakan unlink. Digunakan untuk unlink. Jadi selain data yang di database terhapus, di dalam tabel berkas terhapus, ada juga target yang kita hapus, yaitu file yang ada di dalam berkas. Kan nggak mungkin kalau kita hapus datanya, file ini nggak terhapus. Jadi ini kita gunakan hapusnya. Kalau tidak mau dihapus berkasnya, sebenarnya codingnya dikit aja nih. Sampai di sini aja udah cukup codingnya untuk menghapus data. Tapi karena saya pikir, kalau kita hapus datanya, ya kita hapus data ini, fotonya juga harus terhapus. Nah, itu dia. Itu pertimbangan saya. Jadi, codingnya saya tambahin lagi untuk proses hapus filenya yang ada di dalam folder berkas. Nah, ini adalah unlink. Nah, untuk unlink targetnya adalah file yang ada di dalam berkas. Filenya apa? File yang kita panggil ini. Oke. Nah, ini adalah proses untuk menghapus datanya. Dan ini adalah proses untuk setelah dihapus dia akan kemana. Oke, ini saya simpan. Nah, jadi langsung aja nih saya refresh. Saya akan hapus pas foto. Seharusnya ini akan hilang dan dia tetap berada di halaman berkas. Oke, sudah berhasil. Sekali lagi saya hapus. Dan coba sebelum saya lanjut. Nah, ini sudah hilang ya. Ini sudah hilang 1, ini sudah 2 nih. Yang saya hapus sekarang ini, baris kedua. Ya, yang hilang pasti nanti yang IMG 2. Saya cek ya. Hapus. Oke, coba cek. Nah, IMG 2 sudah hilang. Saya hapus lagi. Oke. Dan semua hilang. Juga yang di dalam database ini, kalau ini saya refresh, nah, kosong. Sudah tidak ada. Oke ya, jadi itu adalah tata cara untuk mengelola upload berkasnya. Kita bisa tambahkan namanya, pilih filenya, dan upload berkasnya, dan proses hapusnya. Oke. Saya rasa itu aja pada video kali ini. Semoga bisa membuatnya dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.